mengenai the managing diabetes in Ramadan during COVID-19 crisis. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pasien-pasien diabetes tentunya akan berbeda penata laksanaannya, terutama obat-obatan dan insulinnya pada saat Ramadan ini. Dan terlebih-lebih lagi pada saat musim corona sekarang kita rasakan semua. Oke, untuk penjelasan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Andi Makbul Aman, SPPD KMD mengenai masalah ini. Saya persilahkan. Terima kasih Dr. Himawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua. Hari ini merupakan lanjutan dari webinar sebelumnya dan hari ini kita membahas secara khusus bagaimana menangani pasien-pasien diabetes yang tetap ingin berpuasa di bulan Ramadan pada saat krisis atau adanya wabah dari COVID-19 ini. Kita tentu saja menganjurkan pasien untuk sebaiknya tidak berpuasa, tapi kadang-kadang pasien tetap mau melaksanakan puasa. Nah, itu hak asasinya, di mana seorang pasien tentu lebih merasa lebih nyaman, lebih bahagia, lebih senang karena di bulan yang sangat baik ini seorang umat Muslim itu mempunyai kesempatan untuk mendekatkan diri ke hadirat Sang Pencipta sehingga unsur kebahagiaan akan ada. Saya menyampaikan terima kasih kepada Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan juga kepada pihak Sanofi yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu datang dari Al-Quran, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama. Apa yang dimaksud dengan puasa di bulan Ramadan itu adalah kemampuan untuk mampu menahan diri, kira-kira kalau ini sampai sebenarnya jadi masuk puasa itu tentu saja Tidak masuk. tidak makan, tidak smoking, no ice cream, no obat-obatan serta no seks di pagi hari. Tidak masak, jadi itu kita menghentikan. Nah, secara umum berpuasa itu mempunyai efek-efek yang sangat menguntungkan. Ya, banyak para ahli mengatakan bahwa kalau kita melakukan puasa itu akan mampu menurunkan berat badan, memperbaiki resistensi insulin, ya, menurunkan kolesterol dan sebagainya, serta memperbaiki penyakit-penyakit kronis, ya, mengeluarkan racun. Maaf, saya maskernya bergerak terus. Nah, surat Al-Baqarah juga yang memerintahkan umat Islam untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, melakukan puasa pada orang-orang tertentu, ya, mereka yang sakit, mereka yang
anak-anak ya belum puber, mereka yang perempuan yang menstrual period atau lagi haid tidak boleh puasa, hamil dan dalam perjalanan jauh itu dikecualikan sebetulnya. Yang paling perlu kita tahu bahwa yang dikecualikan kalau orang sakit, ya bayar fidyah. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Apa yang terjadi sekarang ini? Datangnya Ramadan pada tahun ini, yaitu tahun 1421 itu bersamaan dengan pandemik dari COVID-19, ya, yang membuat situasi menjadi bingung. Baik dokter maupun pasiennya mengatakan, apakah kita bisa berpuasa ini bulan? Apa resikonya, apa keuntungan kalau berpuasa di musim pandemi COVID-19 ini? Nah, kita tahu bahwa jumlah penduduk muslim di seluruh dunia sekarang itu kira-kira 1,9 miliar juta jiwa. Nah, apakah ini bisa berpuasa atau tidak? Kalaupun berpuasa, bagaimana dia melakukan puasanya dengan baik sementara dia berada dalam kondisi lockdown, ya, di rumah aja, ya. Nanti itu kita akan lihat satu persatu. Pada tanggal 15 April 2020, WHO itu mengatakan sebetulnya ada tindakan-tindakan tertentu yang bisa kita lakukan sehingga orang bisa aman berpuasa di bulan Ramadan di musim Covid ini. Yang pertama, ya tetap jaga jarak satu sama lain, ya, itu yang paling penting. Gunakan kesantunan secara kultural dan keagamaan untuk saling menyapa satu sama lain. Tidak usah jabat tangan, cukup melambaikan tangan, menganggukkan kepada kalau ketemu orang, dan memasang tangan di dada dan sebagainya. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, termasuk mungkin ini yang dimaksud dengan tarawih bersama, sholat id nanti kalau kita dan sebagainya. Dan kalaupun melaksanakan banquet atau buka puasa bersama, sebaiknya makanannya dilakukan per batch, nasi dos ini maksudnya, sehingga ini petunjuk secara umum dari WHO yang terhadap kita. Nah, bagaimana dengan orang diabetes? Kita tahu bahwa jumlah pasien diabetes yang muslim itu mungkin hampir 200 juta jiwa di seluruh dunia. Ya, kalau kita lihat, dan ini akan menjalani ritual ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dan kalau kita lihat, pentingnya kita tahu bahwa jumlah penduduk muslim di seluruh dunia itu yang paling banyak sebetulnya di Indonesia. Ini tahun sudah lama, 2010, dikatakan jumlah penduduk muslim di Indonesia itu nomor 1, ya, 205 juta jiwa. Kalau ini semua mau berpuasa, bagaimana kita mengaturnya di musim pandemi? Walaupun kondisi sakit dikecualikan oleh surat Al-Baqarah untuk melakukan tindakan kegiatan berpuasa itu, tetapi penelitian yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, ya, tahun 2000, penelitian dari CRED Study mengatakan bahwa kira-kira 94,2% penduduk muslim itu tetap melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, pasien diabetes, ya, penduduk pasien diabetes yang muslim itu tetap melaksanakan ibadah Ramadan paling tidak
2/3 dari seluruh Ramadan. Bahkan yang banyak pasien diabetes tetap melaksanakan selama sebulan penuh. Nah, ini yang menjadi concern bagi kita sebagai tenaga medis. Yang pertama, apa resiko kalau orang berpuasa? Ini yang resiko yang sudah dikemukakan. Kemarin Dr. Rimawan juga sudah mengemukakannya. Ada 4 resiko yang paling kita takutkan. Hipoglikemi di siang hari, kalau malam justru makannya berlebihan, balas dendam, terjadi hiperglikemi, sehingga terjadi hipohiperglikemi yang membuat outcome kardiovaskulernya terganggu. Terjadi dehidrasi dan trombosis, serta bisa terjadi komplikasi akut, dalam hal ini ketoasidosis diabetes. Ini resiko utama pada pasien diabetes yang melakukan puasa yang tidak diedukasi atau tidak dijalankan, tidak menjalani prosedur-prosedur yang sebagaimana yang telah diatur untuk pasien diabetes berpuasa dengan aman. Oleh karena itu, sebetulnya kalau pasien tetap dilakukan dilakukan edukasi sebelum menjalankan puasa. Bagaimana pasien diajari tentang cara merubah obatnya, bagaimana cara pola makannya, bagaimana olahraganya, apa yang terjadi, apa yang harus dia lakukan kalau dia mengalami gejala-gejala hipoglikemi atau hiperglikemi. Itu kita ajari, tapi itu sebetulnya dilakukan 1 atau 2 bulan sebelumnya. Ini kita sudah terlambat, tapi sudahlah, daripada tidak, kita tetap lakukan aja untuk mudah-mudahan untuk Ramadan berikutnya. Nah, what happen pada pasien yang COVID dan diabetes mau pula berpuasa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, pada pasien ini harus diingat bahwa pasien diabetes itu mudah mengalami infeksi COVID, dan kalau sudah pasien diabetes mengalami infeksi COVID itu sering mengalami komplikasi-komplikasi yang lebih berat. Bahkan angka kematian meningkat 3 kali lipat pada pasien diabetes yang mengalami infeksi COVID. Ya, angka kematiannya lebih tinggi, resiko terjadinya komplikasi pada orang yang diabetes yang mengalami infeksi COVID juga menjadi tinggi. Nah, sekarang terjadi overlapping, diabetes dan COVID terjadi pada saat orang mau menjalankan ibadah Ramadan. Tentu saja ini akan semakin lebih sulit bagi kita karena pasti penanganannya akan lebih kompleks. Bagaimana seorang dokter bisa memfasilitasi, bisa mengatur supaya keinginan pasien untuk menjalankan ibadah puasa itu atmosfer religius bisa kita atur sedemikian rupa sehingga pasien bisa melaksanakan ibadahnya tanpa mengganggu penyakit-penyakit yang dia sudah alami selama ini, tanpa memperburuk kondisi-kondisi begitu. Jadi atmosfer medis dan atmosfer religius kita bisa gabungkan bersama-sama. Ini tadi sudah saya kemukakan bahwa itu perintah dari Al-Quran, dikecualikan kalau orang sakit dan diabetes itu adalah penyakit yang paling terpengaruh pada orang yang berpuasa. Karena terjadi perubahan pola makan, terjadi perubahan pola aktivitas fisik, terjadi perubahan jenis makanan selama bulan Ramadan itu. Tentu saja kadar glukosa darahnya akan mengalami fluktuasi dengan keadaan-keadaan tersebut. Nah, ini secara umum dikatakan bahwa diabetes itu apabila diatur dengan baik bisa berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan tindakan atau puasa itu juga justru memperbaiki kontrol glukosa darahnya. Karena perasaan nyaman, perasaan bahagia, perasaan bisa dekat ke Sang Pencipta itu terjadi di bulan Ramadan ini. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau pasien
COVID-19, kemudian berpuasa di Ramadan. Ya. Pada pasien yang berpuasa kemudian malam kadar glukosa darahnya tinggi, tentu saja kemampuan untuk melawan infeksi menjadi lebih kurang. Kalau pasien yang COVID berpuasa kemudian terjadi dehidrasi, malah memperburuk kondisi-kondisi dan bahkan menimbulkan komplikasi pada pasien-pasien tersebut, khususnya kardiovaskuler dan penyakit ginjal. Ini adalah kelompok pasien yang sebetulnya sangat tidak dianjurkan untuk berpuasa. Mereka yang kadar glukosa darahnya sangat tinggi, pernah ketoasidosis dan sebagainya, atau ada kondisi akut, diare, muntah-muntah, demam, infeksi dan sebagainya. Nah, dokter, saya tetap mau puasa. Dokter mau tanggung dosanya kalau saya tidak puasa. Takut juga saya, dia tidak puasa, kita tanggung dosanya. Oke. Silakan puasa, tapi stay at home. Ikuti petunjuk-petunjuk dari prosedur penanganan COVID-19. Atur obatnya sedemikian pula, ya. Bagaimana dia kepatuhan terhadap obat, termasuk obat-obat yang lain, obat hipertensi, obat kolesterol. Ya, jangan berolahraga berlebihan. Biasanya olahraga pada orang diabetes yang berpuasa Ramadan itu sholat tarawih sudah dianggap memadai untuk light exercise. Ya, nah sebetulnya di jauh sebelum pandemik ini, tahun 2017 sebetulnya tahun IDF, International Diabetes Federation, sudah mengeluarkan pengelompokan pasien-pasien diabetes dalam 3 kelompok utama. Mereka yang very high risk, mereka yang high risk, dan mereka yang low risk. Yang very high risk misalnya orang yang pernah hipoglikemi atau orang tua, akut illness termasuk ini COVID-19. Pada mereka yang kategori very high risk, maka sebetulnya dilarang keras untuk melakukan puasa. Kalau tetap mau puasa, nah ini kesulitan kita semua. Kadang-kadang dokter memerlukan bantuan dari ahli agama untuk memberikan pengertian yang lebih baik sehingga pasien bisa mengikuti petunjuk-petunjuk kita. Kategori high risk, ya, misalnya CKD stage 3, ya, tipe 1 diabetes yang terkontrol baik, maka orang ini sebetulnya tidak dianjurkan untuk puasa. Sedangkan kategori 3, moderate atau low risk, ya, orang yang dengan satu macam obat, ya, mereka yang basal insulin terkontrol baik, tidak ada penyakit penyerta, maka itu allow to fasting. Silahkan berpuasa, ya. Itu yang kategori ini yang perlu kita ikuti bersama. Tetapi harus kita memberikan rekomendasi tertentu, mengajari pasien keadaan tertentu pasien diabetes berpuasa. Yang pertama, sebaiknya sahur sedekat mungkin waktu imsak. Ya. Atur sedemikian rupa komposisi dan jumlah makanan yang diberikan, sebaiknya sama di luar Ramadan. Aktivitas fisik di siang hari sebaiknya dibatasi. Bagaimanapun kalau mau olahraga sesudah berbuka, 2 jam sesudah berbuka, ya paling bagus pada saat tarawih itu, ya, pada saat tarawih itu yang kita lakukan. Nah, ini obat-obat yang dilakukan, yang diberikan selama Ramadan sesuai dengan pengaturan dari IDF. Gampang sekali mengatur. Pada metformin yang kemarin sudah dikemukakan Dr. Imawan, yang 2 kali sehari gampang, buka dan sahur. 3 kali sehari, dosis pagi dan siang jadi
dosis berbuka, dosis malam jadi dosis sahur dan sebagainya. Sulfonylurea kalau satu kali pemberian dipindahkan saja ke dosis buka. Biasanya kan kita berikan sulfonylurea pada waktu pagi hari. Akarbose tidak dianjurkan karena ini kan efek samping gastrointestinalnya tinggi. Tidak usah modifikasi, berikan saja kapan saja, tidak usah takut karena tidak ada resiko hipoglikemia. Ini juga dikatakan aman. SGLT itu dimodifikasi karena kan ini bikin kencing banyak. Ini sebaiknya diberikan pada waktu berbuka puasa. Juga dengan insulin, baik insulin basal maupun kombinasi nanti insulin premix maupun insulin basal bolus. Pada dasarnya itu terjadi pengurangan waktu pemberiannya, terutama pada waktu berbuka, ya. Itu sama. Namun ini yang kita harus ingat. Musim COVID sekarang ini maka berapa dianjurkan pemberiannya, terutama obat yang dengan resiko hipoglikemia tinggi, terutama obat yang juga menyebabkan terjadinya pengeluaran urina yang berlebihan sehingga memudahkan terjadinya resiko dehidrasi. Golongan obat-obat anti diabetes tertentu juga diharapkan terbukti beberapa obat golongan diabetes tertentu akan meningkatkan ekspresi dari S2, angiotensin converting enzim 2, di mana kita tahu bahwa reseptor SARS-CoV itu adalah S2. Obat-obat yang meningkatkan ekspresi dari S2 sebaiknya dihindari karena itu akan mempermudah infeksi dan menyebabkan terjadinya beratnya infeksi. Obat-obat tersebut sudah kita tahu seperti golongan SGLT2, GLP-1, pioglitazone dan bahkan insulin. Sehingga tadi pengaturannya sudah ada oleh IDF. Biar kita mengakomodasi, jangan-jangan perlu saya ganti obatnya karena musim SARS-CoV musim COVID-19 ini. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan di samping obat-obat yang meningkatkan ekspresi dari S2, beberapa obat mempunyai efek samping yang tidak nyaman dilakukan pada orang musim COVID ini. Metformin, risiko asidosis laktatnya tinggi, risiko gangguan fungsi ginjal tinggi, ini mengganggu saluran cerna dan sebagainya. SGLT itu menurunkan cairan tubuh, GLP-1 muntah-muntah, dan pioglitazone menyebabkan retensi natrium sehingga risiko untuk terjadinya gangguan kardiovaskuler itu lebih tinggi. Lalu apa dong yang kira-kira bisa kita berikan atau lebih aman kita berikan pada orang yang ada? Nah, saya mulai fokus tentang manajemen diabetes during Ramadan fasting. Saya akan fokus ke sulfonylurea dan insulin glargin. Tadi yang dianjurkan untuk dihentikan di musim COVID. Saya memulai dengan sulfonylurea. Yang pertama kira-kira sudah 70 tahun digunakan. Sudah 70 tahun dengan mekanisme kerja pemanasan sekresi insulin pankreas. Ya. Nah, sulfonylurea ini sudah harganya murah dan sampai sekarang masih digunakan, terdiri atas 3 generasi, yaitu generasi pertama ini sudah tidak digunakan lagi, generasi kedua glibenclamid, glipisid, glikasid dan glukidon, generasi ketiga adalah
glimepirid. Ini walaupun obat yang pertama dan sudah lama digunakan, tapi sulfonylurea itu pernah mengalami masa-masa sulit, di mana hampir sulfonylurea ditarik dari peredaran karena dianggap sulfonylurea meningkatkan resiko terjadinya efek samping kardiovaskuler. Yang kedua, sulfonylurea akan menyebabkan terjadinya resiko hipoglikemi tinggi. Apakah ini sama semua berat ini? Nanti kita lihat. Menurut saya tidak semua sulfonylurea sama. Kalau ada yang mengatakan sama yang semua, kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Mari kita lihat. Nah, sulfonylurea itu bekerja dengan terikat di reseptor sulfonylurea di di pankreas. Kalau kita lihat berbeda antara sulfonylurea yang lain dengan golongan glimepirid. Ikatannya kalau ini 65 kilodalton, subunit 65 kilodalton, kalau sulfonylurea yang lain pada 140 kilodalton. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara sulfonylurea generasi ketiga dengan generasi sebelumnya. Ya, dalam hal karena kardiovaskuler, karena glimepirid afinitasnya lebih rendah terhadap beta sel di pankreas dibanding dengan yang lain. Reseptor di pankreas itu berbeda dengan di reseptornya di tempat lain, ya, sehingga dikatakan sulfonylurea itu sangat selektif untuk pankreas dan tidak mengganggu reseptor sulfonylurea yang terdapat di jantung. Bahkan amaril atau glimepirid itu bisa memperbaiki kondisi iskemik ischemic precondition. Ischemic precondition itu suatu kondisi di mana jantung dibiasakan untuk mengalami iskemi yang ringan, sehingga nanti suatu saat terjadi infark yang luas, maka jantung sudah bisa beradaptasi sehingga luas infark menjadi lebih ringan. Jadi berbeda dengan sulfonylurea yang lain, bahwa golongan glimepirid is not increase dengan cardiovascular risk. Bahkan keuntungan lain dari glimepirid ini bisa diberikan sekali sehari. Kekuatannya dalam menurunkan kadar glukosa darah sangat tinggi, tetapi resiko hipoglikemi dan resiko peningkatan berat badannya lebih rendah dengan sulfonylurea yang lain. Nanti ini ada penjelasannya. Ya, aman untuk jantung dan bekerja secara perifer. Dia memperbaiki resistensi insulin. Ya, sehingga dikatakan obat ini very excellent untuk kardiovaskular. Ini bukti yang menunjukkan bahwa kalau kita berikan glimepirid, maka jumlah insulin yang dikeluarkan oleh pankreas sedikit untuk mencapai efek penurunan glukosa darah yang tinggi. Ini glibenclamid dibutuhkan segini untuk mencapai ini. Jadi kalau kita lihat, nah orang mulai tanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa glimepirid sedikit saja mengeluarkan insulin kekuatannya? Ternyata glimepirid mempunyai fungsi-fungsi lain di samping fungsi meningkatkan sekresi insulin pankreas. Yang pertama adalah dia merangsang terjadinya translokasi glukos transporter di sitoplasma ke permukaan sel. Translokasi. Sehingga glimepirid dianggap memperbaiki resistensi insulin. Memperbaiki resistensi insulin. Jadi dari apa yang kita kemukakan tadi, bahwa ternyata glimepirid itu mempunyai mekanisme kerja ganda. Yang pertama,
meningkatkan sekresi insulin dan menurunkan resistensi insulin, sehingga efek penurunan HbA1c lebih baik, kadar glukosa darah puasa dalam 2 jamnya lebih baik, tanpa menimbulkan resiko hipoglikemi. Jadi ini mempunyai kerja ganda, merangsang sekresi insulin dan menekan memperbaiki resistensi. Bagaimana pengaturannya glimepiride during the fasting Ramadan? Paling gampang, pindahkan aja. Kan sulfonylurea diberikan pagi, pindahkan aja ke buka. Kan dosisnya 1 kali sehari. Dan kalau misalnya dengan dia dapat misalnya amaril 4, kadar glukosa darahnya normal dan tetap mau berpuasa, mungkin kita turunkan ke amaril 3, ya. Tapi sekali sehari dipindahkan aja pada saat berbuka. Nah, ini penelitian tentang keamanan dari glimepiride terhadap pasien-pasien yang berpuasa di bulan Ramadan. Namanya Glira Ramadan. Ini penelitiannya cukup besar, melibatkan 6 negara, 33 dan center dan umat muslim sebanyak 332 orang. Ini Glira ini. Hasilnya didapatkan bahwa orang yang mendapat glimepiride dengan pengaturan yang baik, dengan memindahkan obat dari pagi ke saat berbuka, maka efektivitas dan keamanan dari glimepiride pada pasien diabetes yang tidak mengalami perubahan selama bulan Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan. Kita lihat di sini pre-Ramadannya, during Ramadan dan post Ramadan. Tidak ada perbedaan dalam hal resiko hipoglikemi, dalam hal kemampuannya dalam menurunkan glukosa dan. Nah, ini sulfonylurea generasi kedua, ketiga ini memang resiko hipoglikemi. Ini data dari berbagai penelitian di seluruh dunia. Arafin, Al-Araus, Shifri dan lain-lain itu mengatakan glimepiride dan gliklasid lebih rendah resiko hipoglikemianya dibanding dengan glibenclamid. Itu tentang glimepiride. Sekarang kita mau masuk ke basal insulin. Bagaimana kalau basal insulin di berpuasa tadi? Nah, ini keunggulan dari basal insulin itu seperti ini, ya. Menstabilkan glukosa darah, bekerja 24 jam, resiko hipoglikemi ya, bisa lebih rendah. Nah, ini data terbaru dari IDF bahwa pada pasien yang mendapat itu gampang pengaturannya juga. Dianjurkan menggunakan analog. Sekali lagi dianjurkan menggunakan analog. Kalau memungkinkan pasien sudah dapat MPA, pertimbangkan untuk men-switch ke analog. Nah, analog keuntungannya sekali sehari. Hanya diturunkan dosisnya 15-30% dari dosis sebelumnya. Nah, ini diberikan pada waktu berbuka puasa, dan ini pengaturannya, ya. Diperiksa kadar glukosa darah sebelum sahur dan sebelum berbuka. Kalau rendah, turunkan dosisnya. Misalnya 4. Kalau tinggi, tingkatkan dosisnya. Gampang pengaturan-pengaturan seperti itu. Nah, kenapa glargin? Kenapa glargin? Ya, karena glargin itu sekarang merupakan insulin yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sejak di launching tahun 2001 hingga sekarang sudah lebih dari 150 juta orang menggunakan insulin glargin ini. Dan penelitiannya cukup aman, cukup banyak. Sangat banyak menggunakan glargin untuk penelitian, baik untuk kardiovaskuler maupun keamanan yang lainnya. Yang paling terkenal itu Origin study
mengatakan bahwa kalau kita berikan Glargine itu insiden kardiovaskulernya tidak meningkat, jadi risiko kardiovaskulernya cukup baik. Dan sayangnya Lantus atau Glargine ini pernah mengalami masalah karena ada satu paper yang mengatakan risiko Glargine itu bisa menyebabkan risiko kanker, tapi ternyata di hasil dari Origin study ini mengatakan bahwa tidak, sama aja risiko kanker pada pasien diabetes. Jadi diabetesnya yang beresiko kanker, bukan penggunaan Glargine yang menyebabkan risiko kanker tinggi. Aman dan banyak digunakan. Ini bukti yang mengatakan bahwa Glargine pada waktu pasien diabetes during the fasting justru resiko hipoglikemianya lebih rendah dibanding dengan kontrol. Ini tipe 1. Bagaimana dengan tipe 2 diabetes? Hasil studi untuk tipe 2 diabetes untuk pasien yang diabetes tipe 2 yang berpuasa dan menggunakan Glargine ternyata didapatkan bahwa mereka bisa mempertahankan kadar glukosa di during Ramadan. Ini pre-Ramadan, ya, post Ramadan, ya 1 bulan setelah Ramadan, ya bisa bertahan begini. Resiko hipoglikemi justru di bulan Ramadan lebih rendah dibanding dengan setelah Ramadan. Nah, itu menggunakan Lantus U100. Nah, sekarang ada obat yang di-approve oleh FDA tahun 2015, golongan yang baru namanya Glargine U300. Glargine U300 ini dianggap lebih aman, bisa efeknya lebih banyak, risiko hipoglikemianya lebih rendah. Dan ini perbedaannya, kalau insulin itu yang U100 ya 100 unit, jadi setiap 300 unit, berbeda dengan Lantus XR yang di luar negeri itu JUS. 1 pen ini 1,5 cc, tapi jumlah unitnya 450, 1 mil 300 unit. Nah, makanya disebut 300. Kalau kita men-switch, ya, menggunakan Glargine U300 ternyata efektif dalam lebih efektif menekan kadar glukosa darah dengan risiko hipoglikemi yang lebih rendah. Ini sudah dibuktikan dari penelitian real world dari Deliver study yang mengatakan apabila kita men-switch insulin yang dia sudah gunakan dengan Glargine U ataupun men-switch dengan basal insulin lain, maka keuntungan atau resiko hipoglikemi pada mereka yang mendapat Glargine U300 hampir 50% lebih rendah dibanding dengan insulin basal yang lain. Sehingga ini bisa digunakan dan baik digunakan pada musim-musim sekarang ini yang kita cegah jangan sampai terjadi hipoglikemi. Penelitiannya sudah ada, real world juga, namanya Orion Study. Ini penelitian yang dilaunching bulan Maret tahun 2020, baru 2 bulan lalu. Ya, kita lihat Orion Study itu menggunakan Glargine U300. Ini penelitian yang bersifat prospektif, observasional, dilakukan asesmen pre-Ramadan 1 sampai 2 bulan sebelum, kemudian dievaluasi pada saat Ramadan dan post Ramadan. Pengguna dari mereka yang menggunakan dari Glargine U300. Dari penelitian ini kira-kira 85% yang menggunakan Glargine U300 itu menyelesaikan puasanya selama 1 bulan penuh, 30 hari. Ya, jadi tidak ada resiko Nah, apa yang kita lihat dari hasil lebih dari 90%, hampir 90% tidak ada gangguan pada mereka yang menggunakan Glargine U300 during the Ramadan. Nah, kalau kita lihat
proporsi kalau kita lihat ini tidak ada pasien yang mengalami hipoglikemi during Ramadan dan post Ramadan. Ada satu yang mengalami severe hipoglikemia during Ramadan. Ini untuk mereka yang kadar glukosa darahnya kurang dari 54, itu severe. Kalau kurang dari 70, ya ini yang dialami. Sedikit lebih tinggi, tetapi ini kan yang berbahaya adalah severe hipoglikemia. Baik, untuk HbA1c, kadar glukosa darah puasa asma ini atau self monitor periksa sendiri di rumah menunjukkan perbaikan pada mereka yang menggunakan selama dari pre-Ramadan ke post-Ramadan, ya, HbA1c-nya menjadi lebih baik. Nah, dari penelitian dari Orange Study ini maka kita bisa mengatakan bahwa pada mereka yang menggunakan Glargine U300 resiko hipoglikemi itu lebih rendah. Kemudian ini juga dibanding dengan insulin yang sebelumnya, basal insulin juga lebih rendah, ya. Jadi resiko hipoglikemianya lebih baik. Apa yang menjadi pemikiran kita bahwa Glargine U300 insiden hipoglikemi lebih rendah, kemudian penurunan HbA1c lebih baik di bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan kombinasi sulfonylurea misalnya dikombinasi dengan Glargine? Apa tidak bahaya tuh? Di luar Ramadan ada suatu penelitian namanya one pill one shot. Glimepiride pada waktu pagi, Glargine pada waktu malam hari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau hal itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, nanti pengaturannya bagaimana? Sulfonylurea tetap dipindahkan ke malam hari atau pada saat berbuka, ya. Kalau dia menggunakan basal insulin, maka basalnya ditempatkan tetap pada malam hari atau bahkan bisa diberikan pada saat berbuka puasa. Ini penelitian dari Salti. Salti itu orang Lebanon. Jadi dia melakukan penelitian di Lebanon yang menggabungkan antara efektivitas dan keamanan kombinasi antara insulin Glargine dan glimepiride during the Ramadan pada pasien menderita pasien penyandang type 2 diabetes. Hasilnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara insulin Glargine dan glimepiride mungkin akan berguna pada pasien-pasien tipe 2 diabetes yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang penting kita atur cara pemberiannya. Saya kira sudah cukup lengkap, ya, sehingga kita lihat bahwa ini message-nya, ya, itu hipoglikemia, hiperglikemia, dehidrasi dan ketosis itu resiko orang diabetes yang berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi di musim Covid ini mungkin resikonya lebih berat, bahkan bisa timbul keadaan krisis hiperglikemik yang menentukan. Oleh karena itu kemampuan dalam pengaturan dan arahan dari dokter, pemberian obat-obatnya itu sangat berguna pada penderita. Dan dari apa yang saya paparkan tadi bahwa insulin Glargine U300 dan glimepiride itu merupakan obat yang sebetulnya cukup aman diberikan pada pasien berpuasa di diabetes. Stay strong. 12 hari lagi Lebaran. THR-nya belum turun.
Happy Ramadan Karim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama presentasi yang sangat jelas dari Dr. Andi Makbul Aman, SPPD KMD, mengenai bagaimana manajemen pada pasien-pasien diabetes yang ingin berpuasa di bulan Ramadan di musim COVID ini. Jadi tentunya karena sponsor pada kesempatan hari ini adalah PT Sanofi, maka kita lihat tadi bahwa sebagian besar slide Dr. Makbul itu mengemukakan tentang keunggulan-keunggulan obat-obat yang dalam hal ini glimepiride amaril dan obat injeksi insulin yaitu Lantus. Kemudian saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada PT Sanofi yang telah bekerja sama untuk terselenggaranya acara ini. Dan kita masuk ke babak pertanyaan. Ya, jadi ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana manajemen diabetes di Ramadan. Untuk Dr. Makbul, Dok, ini ada satu pertanyaan dari Dr. Wahyu Purnama. Dr. Wahyu ingin bertanya, bagaimana safety profile insulin Degludec versus insulin Glargine saat Ramadan? Mungkin mengingat insulin Degludec termasuk ultra long insulin dan juga minimal hipoglikemia. Mungkin dia bertanya bagaimana compare antara insulin Degludec dengan insulin Glargine U300. Ya, jadi kalau head to head belum ada yang membandingkan secara langsung. Kalau antara IDEC dengan Glargine, kan begini, sebetulnya semua insulin yang dipakai itu sekarang harus memakai standar Glargine, karena dianggap Glargine yang standar terapi untuk diabetes basal. Glargine 100 ini, Dok, Glargine 100. U100 ya. Glargine 100 yang ada itu di begin study, karena Degludec itu kan penelitiannya begin. Ya. Begin study itu dengan Glargine U100. Belum ada head to headnya antara Glargine U300 dengan Degludec. Tapi pada prinsipnya sama. Kemudian penelitian tentang penggunaannya di bulan Ramadan yang ada itu tadi Orion Study menggunakan Glargine U300. Degludec, IDEC itu belum ada. Namun fungsinya sama-sama lebih flat, farmakokinetik, mungkin secara teori mungkin bisa keamanannya bisa disamakan. Ya. Tapi penelitian itu belum ada. Ya, jadi cuman untuk sementara untuk Dr. Wahyu Purnama memang sudah ada penelitian untuk Degludec versus insulin Glargine U100, insulin yang biasa dipakai yang U100 ya. Jadi kemudian mungkin ada lagi pertanyaan, kalau tidak ada saya bisa bertanya juga Dr. Makbul. Dok, mengenai tadi ada hal yang menarik yaitu menggunakan insulin dan sulfonylurea. Dalam hal ini menggunakan Glargine plus sulfonylurea glimepiride. Misalnya pasien dengan, dok saya sudah mendapatkan glimepiride 2 plus misalnya Glargine dosisnya saja dapat 20. Bagaimana dok kira-kira pengaturan dosisnya dengan kadar HbA1c 7,2 dok? Kalau terkontrol baik, maka yang pertama glimepiride-nya, amarilnya diturunkan dosisnya. Kemudian Glargine dikatakan turun 15-30%. Kalau terkontrol baik, kalau ini HbA1c 7,2 berarti itu kita menganggaplah terkontrol baik. Iya dok. Tentu saja kita amarilnya dipindahkan pada waktu berbuka puasa. Ya. Ya,
Kemudian insulin basalnya diberikan, ada yang mengatakan tetap memberikan jam 10 malam. Iya. Ada yang mengatakan berikan saya pada waktu sahur. Iya. Dengan dosis diturunkan 15 sampai 30%. Itu seni dari dokter Seni yang dari dokter. mengatur dan melihat keadaan pasien. Tetapi kalau pasien itu sudah dapat glimepiride atau Amaryl 2 dengan lantus misalnya 20, HbA1c-nya masih tinggi, belum terkontrol baik, mungkin tidak perlu penurunan dosis. Iya. Jadi tergantung keadaan pasiennya. Iya, Dok. Iya. Ya, dan kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Dokter Andi Siti Rahma. Assalamualaikum, Dok, warahmatullahi. Saya ingin bertanya, pasien 60 tahun sering rasa lemas, gula darah puasa 168, 2 jam sesudah makan 267, belum pernah terapi gula sebelumnya. Bagaimana penanganan pasien ini di masa pandemi seperti sekarang ini, Dok? Apakah periksa HbA1c dulu? Yang pertama stay at home. Ya. Umur tua, glukosa Umur darah tua, tinggi, iya. karantina mandiri. Iya. Karantina mandiri. Nah ini kadang-kadang menyulitkan kita karena gejala-gejala diabetes itu hampir sama dengan gejala-gejala pertambahan umur. Sering orang tidak menyadari diabetes karena ini kan karena umur tua apa dan sebagainya. Nah kalau kita lihat pasiennya umur 60 tahun, belum pernah ada riwayat diabetes sebelumnya. Ada orang ini yang pertama belum tahu kapan, apakah diabetesnya sudah lama, apakah komorbidnya sudah ada, karena umurnya juga. Jangan-jangan ini hipertensi, jangan-jangan ini dislipidemia dan sebagainya. Oleh karena itu pemeriksaan sangat penting. Pengaturan obat atau pemberian obat diabetes pada orang ini memang sangat bergantung pada HbA1c-nya. Karena guideline dari Perkeni yang dimana Dr. Himawan salah satu penyusunnya itu, kita bisa memberikan apakah ini monoterapi, apakah kombinasi terapi atau langsung menggunakan insulin berdasarkan kadar HbA1c-nya. Ya gitu anunya. Iya, Dok, ya. Ya. Jadi Dr. Rahmas mungkin sudah mendengar. Dan kemudian masih ada lagi satu pertanyaan ini, Dok. Jika di FKTP glimepiride tidak tersedia, Dok, rekomendasi penggunaan glimepiride, penggunaan glibenclamid atau basal insulinnya bisa dijadikan opsi untuk menggantinya. Pertanyaan kedua, Dok, ada pasien kami menggunakan metformin 2 tablet saat buka dan 1 tablet saat sahur plus glimepiride saat buka puasa. Tapi pasiennya datang dengan keluhan muntah, Dok. Bagaimana kelanjutan untuk pasien ini? Jadi yang pertama itu kalau pasien mendapatkan di tempatnya tidak ada glimepiride, apakah boleh kita gantikan glibenclamid atau langsung saja basal, Dok? Begitu pertanyaannya. Kalau di FKTP-nya tidak ada glimepiride, suruh pasiennya beli Amaryl. Ya. Lebih bagus lagi kayaknya. Ya. Jangan kita memilihkan pasien ke yang lebih buruk. Ya. Kalau kita memberikan glibenclamid, maka risiko akan lebih besar, Dok. Besar. Hipoglikeminya. Risiko hipoglikemi, risiko kardiovaskulernya lebih tinggi. Hanya itu yang saya bisa jawab. Jadi sulfonylurea itu pada dasarnya lebih ke arah untuk menekan sekresi, meningkatkan sekresi insulin pankreas. Ya. Jadi itu sebetulnya postprandialnya lebih, sedangkan basal itu adalah tanpa sekresi insulin pankreas, jadi tidak kena. Oleh karena itu dikombinasi antara sulfonylurea dengan basal, bukan menggantikan. Kalau dia dapat insulin prandial, maka sulfonylureanya ditarik karena prinsipnya sama, tapi basalnya sama. Jadi itu, menurut saya back to original. Apa boleh buat? Iya. Jadi kan original glimepiride-nya itu adalah Amaryl. Amaryl, iya. Dia paten awalnya. Yang pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan kedua,
Jika pasien mendapatkan metformin, kayaknya mungkin awalnya ini metformin 3x1, kemudian dapat glimepiride 1x1 yang 2 mg. Kemudian pada saat berpuasa diganti metformin 2 tablet pada saat buka, 1 tablet sahur. Kemudian glimepiride-nya dipindahkan pada waktu buka puasa. Tetapi dia datang dengan keluhan muntah, dok. Kira-kira apa yang kita bisa... Glimepiride tidak bikin muntah. Yang bikin muntah adalah metformin. Ya, ya. Jadi yang perlu di range atau perlu diatur itu adalah metformin. Metforminnya, iya kan. Jadi itu yang perlu dilakukan. Apa yang saya lakukan, mungkin saya akan mencarikan alternatif metformin. Saya ganti. Mungkin pada pasien ini yang glimepiride-nya terus, metforminnya bisa diganti dengan basal insulin. Iya, pada kasus yang ini. Dok, Pada ya. kasus yang ini, Jadi, kalau kita lihat. pertanyaan dari Dr. Noviriat, ya bisa saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang pertama saling masih dengan. Oke ya. Oke, saya rasa Dr. Novi sudah dengar. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Suryani. Maaf dok, ingin bertanya, apakah boleh menambahkan metformin pada pasien diabetes yang menggunakan insulin yang sementara terkena COVID? Dan karena membaca dari beberapa literatur mengenai metformin yang mampu menekan replikasi virus pada proses autofagi sehingga menurunkan ATP. Apa risikonya? Terima kasih dok. Nah, jadi Dr. Suryani ini lagi getol-getolnya ini untuk bertanya tentang bagaimana metformin yang bisakah digunakan pada saat pasien diabetes terkena corona. Kalau pasien diabetes tidak terkena corona, saya rasa tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah pada saat dia terkena corona, kemudian dia mendapatkan insulin. Apakah metforminnya itu bisa kita lanjut dengan dosis kecil, ataukah kita bisa kasih dosis yang 3x1, atau kita bisa memberikan 1x1 karena ada efek pleiotropik yang bisa membantu proses perbaikan atau menekan proses replikasi dengan cara autofagi. Metformin pada COVID itu masih kontroversi. Apa itu? Apakah dia kawan, friend, or foe? Kawan atau musuh? Ya, karena kan metformin kita tahu resiko laktik asidosis tinggi. Pada orang COVID yang berat itu kan sesak napas. Metformin kontraindikasi diberikan pada orang yang sesak napas. Tetapi kalau orang itu dalam posisi seperti OTG, tanpa gejala, apa dan sebagainya, metformin mungkin mempunyai efek yang menguntungkan. Tetapi kalau ada kecenderungan memburuk, risiko laktik asidosis tinggi, jangan dikasih metformin. Sebaiknya dihentikan penggunaan metformin. Dan kalau kita lihat bahwa metformin itu kan orang paling takut apa? Orang ginjal takut. Ada proferani di sini. Orang mau apa-apa periksa dulu kalau dia dapat metformin, berhenti itu metformin. Metformin induce apa itu? Aki. Ya. Bisa menyebabkan aki terjadi pada orang yang severity illness, severe illness pada orang COVID itu resiko aki tinggi. Kenapa berhati-hati? Karena dehidrasi mereka. Kenapa obat-obat anti diabetes yang bisa menyebabkan penurunan cairan tubuh dihentikan? Karena resiko untuk terjadinya dehidrasi dan shock hipovolemik pada orang yang terkena COVID. Itu anunya. Iya. Oke ya, jadi Dr. Suryani, kita sudah dengar semua bahwa memang masih kontroversial, tapi kita harus tetap membarisbawahi, harus kita hati-hati dengan adanya beberapa kondisi yang bisa disebabkan oleh karena metformin yang digunakan pada kondisi pasien-pasien tertentu, ya. Contohnya ada gangguan ginjal, ada sesak dan lain sebagainya. Dan kemudian akan berbeda kalau kita berikan pada pasien diabetes yang stabil, yang masuk misalnya PDP yang ya tidak terlalu berat di dalam COVID-nya, ya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya dok dari Dr. Muhammad Ranusfar.
Dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Mau bertanya, apa-apa yang perlu diperhatikan pada pasien ketika kita merawat pasien PDP yang disertai dengan diabetes. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi pasien yang intoleransi terhadap metformin, namun pasien menolak switch dengan basal insulin kombinasi. Apakah bisa switch dengan pioglitazone bila tidak ada komplikasi kardiovaskuler? Terima kasih dok. Pioglitazone meningkatkan ekspresi dari ACE2. Pioglitazone menyebabkan terjadinya retensi cairan. Resiko CHF tinggi. Not recommended to give pioglitazone for the patient COVID. Itu Ya. Mungkin dipilih yang lain, golongan DPP4 inhibitor atau apa Ya. dan sebagainya. Yang pertanyaan pertama dok, apa-apa yang harus diperhatikan pada pasien PDP yang disertai dengan diabetes? Yang pertama, dokternya dulu jangan sampai tertular. Harus gunakan Iya, betul APD sekali. secara lengkap. Cuma sama aja dengan pasien-pasien pada COVID yang lain. Cuma pada diabetes resikonya untuk menjadi lebih berat, lebih tinggi. Karena diabetes itu kan begini, apalagi kalau kadar glukosa darahnya tinggi. Kalau kadar glukosa darah tinggi, ternyata kan kenapa orang diabetes mudah mengalami COVID? Karena imunokompromis. Kemampuan untuk melawan infeksi rendah. Yang kedua, kalau kadar bukan cuma kadar gula yang rendah, terbukti pada orang yang dahak, pada orang diabetes yang diambil dahaknya secara in vitro, glukosa darah tinggi. Dan tingginya glukosa darah di situ menyebabkan virus lebih mudah tumbuh dan berkembang biak. Jadi kontrol glikemiknya yang paling penting. Ya, itu Jadi kontrol glikemik dok ya. Dan memang yang kalau paling bagus kalau kita mau beri yang terbaik adalah dengan insulin dok ya. Kalau pasien yang mendapatkan kena COVID. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Tenri Ampa. Bagaimana jika pasien DM tipe 2 yang hanya menggunakan metformin monoterapi dan menjalankan puasa pada masa COVID? Apakah diberhentikan atau diganti? Dan kebetulan pada saat ini gula darah belum terkontrol. Jadi Dr. Ampa menyatakan bahwa ini pasien sudah dapat metformin, belum terkontrol, dan bagaimana kalau puasa kira-kira dia tidak datang kontrol mungkin sebelumnya, tidak datang kontrol di Dr. Ampa dan hasilnya kontrol gula belum baik hanya dengan metformin. Apa-apa yang mungkin kita perlu perhatikan dok, dan kemudian karena pasien ini berpuasa kontrol gula juga tidak bagus hanya dengan metformin. Itu tergantung dari dokternya. Kalau dengan metformin sendiri pengaturannya seperti yang dokter mau kemukakan tadi. Ya. Kalau dosis 2x1 ya pada dasarnya tidak merubah dosis. Kalau metformin, kalau 2x1 maka berbuka dan sahur. Kalau 3 kali sehari maka dosis pagi dan siang digabung menjadi dosis berbuka. Dosis malam berubah menjadi dosis sahur. Kalau dengan metformin itu prinsipnya. Kalau kadar glukosa darah belum terkontrol ya baik, ya sebaiknya bisa kita melakukan kombinasi tertentu. Kita tawarkan dengan obat-obat lain dengan mekanisme kerja yang berbeda untuk menurunkan kadar gula dan tetap melakukan kontrol gula darah secara mandiri dok ya. Iya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Mohon izin bertanya, pada pasien yang hepatorenal dengan komorbid DM, bagaimana pengaturan gula darahnya dok? Mengingat HbA1c dan glycated albumin sulit dijadikan patokan standar karena kondisi pasien. Dan apakah tetap menggunakan gula darah puasa atau postprandialnya dok? Untuk kontrolnya mungkin ya. Dan yang kedua, bagaimana dengan pregnancy kategori pada penggunaan insulin Grelin? Soalnya sampai sekarang tidak ada penelitian yang dokter
dapatkan ini. Saya kurang tahu dokter siapa. Dokter Wahyu Purnama. Nomor satu, bagaimana pasien dengan hepatorenal, bagaimana pemantauan gula darahnya untuk memantau pada pasien-pasien hepatorenal yang disertai dengan diabetes, karena katanya HbA1c dan glycated albumin dapat dijadikan patokan standar. Dan yang kedua, bagaimana apakah sudah ada rekomendasi menggunakan insulin glargin pada wanita hamil, dok? Yang pertama adalah kalau hepatorenal itu kondisi akut. HbA1c adalah kadar glukosa darah rata-rata dalam 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir, iya, dok. Jadi yang kita pakai kalau orang hepatorenal, heparnya terganggu, resiko hipoglikemi tinggi. Pada orang gagal ginjal, ekskresi dari insulin tidak ada, resiko hipoglikemi tinggi. Maka pada orang yang hepatorenal akut itu justru hipoglikemi lebih tinggi. Iya, biasanya kadar gulanya normal, dok, ya? Normal. Iya. Kalaupun tinggi, maka yang kita pakai patokan adalah kadar glukosa bedside-nya, bukan HbA1c-nya. Kalau orang ini harus mendapat insulin basal bolus, maka yang diperiksa adalah kadar glukosa darah sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, sebelum tidur. Ya. Itu yang kita menjadikan target, bukan HbA1c-nya. HbA1c-nya untuk jangka panjang. Iya. Kemudian penggunaan glargin pada wanita hamil. Iya. Sebetulnya penelitian untuk wanita hamil hampir menggunakan adalah insulin analog, insulin human. Belum ada yang analog. Walaupun ada yang satu mengatakan saya aman disetujui oleh BPOM untuk penggunaan pada wanita hamil. Kalau wanita hamil itu orang diabetes kemudian hamil, ya obatnya memang insulin. Di guideline dikatakan human insulin. Ya. Bukan analog insulin. Tapi dulu karena takut teratogeniknya kan dia modifikasi susunan asam aminonya sehingga berbeda dengan susunan asam amino dari insulin yang sebetulnya. Tapi sekarang kalau tidak ada insulin human, metformin juga orang gunakan. Iya. Sulfonylurea juga orang ada yang gunakan, betul sekali. Tidak ada masalah. Tidak ada. Ya. Siapa suruh diabetes kemudian bikin anak lagi ya itu. Iya. Ya, dan memang adapun insulin kerja panjang yang sudah bisa di-approve itu cuman kategori B. Yang A itu cuman human yang Dr. Maktul bilang. Ya, dan kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi, Dok, dari Ahmad Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Dok, ada pasiennya yang ingin ditanyakan ini, Dok. Perempuan 60 tahun datang dengan lemas, kencing-kencing sejak 3 hari terakhir, demam tidak ada, batuk tidak ada. Saat ini rutin menggunakan insulin mix dengan dosis 10 pagi 10 malam disertai dengan linagliptin 5 mg. Akan tetapi pada saat puasa setelah dicek gulanya lebih dari 600 atau mungkin HI tidak terbaca. Apa yang dilakukan untuk pasien ini, Dok? Terima kasih. Yang pertama, untuk pengaturan dosis jangan gunakan insulin premix. Untuk pengaturan kebutuhan insulin ini orang paling bagus digunakan basal bolus. Ya. Ini kencing-kencing karena tidak terkontrol kadar glukosa darahnya. Gulanya kurang bagus. Nah, switch ke basal bolus dulu, baru kita atur baik-baik. Nanti kalau dosis basal bolusnya sudah ditentukan, kan ini mesti hati-hati, umur 60 tahun juga, risiko hipoglikemi ada. Iya, Dok. Saya rasa kalau umur 60 dengan gula HI
cocok yang dokter sudah katakan bahwa stop berpuasa dulu dong. Oh ya, Iya. kalau puasa jangan. Stop dulu. Jangan berpuasa kalau kadar glukosa darah di atas 300. Karena risiko ketosis. Iya. Jangan berpuasa. Langsung suruh minum Halal saja dok. untuk berbuka. Pemeriksaan kadar glukosa darah itu dilakukan di puasa, tujuannya untuk mendeteksi hipoglikemi, untuk mendeteksi kadar glukosa darah yang tinggi. Stop fasting kalau kadar glukosa darah rendah, stop fasting kalau kadar glukosa darah tinggi. Iya betul. Apalagi 600, jangan puasa, bayar fidyah. Kencing lagi, wah, tambah diuresis. Kencing-kencing. Iya, tambah tambah dehidrasi. dehidrasi lagi ya betul. Tambah dehidrasi, dapat bisa terjadi trombosis, bisa kena kardiovaskular. 60 tahun. Risk Umur factor yang 60 tinggi. tahun. Dan kira-kira dok kalau lihat ini dok, ini kita masuk ke kombinasi antara mix dengan linagliptin. Kira-kira kombinasinya masih masuk dok atau bagaimana ini? Ada Dokter Ahmad Fikri ini pasien dapat Novomix, insulin campuran mix. Kalau 10-10 Novomix dengan, itu kan sudah masuk ada komponen perandialnya, komponen basalnya. jadi, Dulu dikatakan kalau sudah ada komponen basal dan perandial, maka obat oral yang satu-satunya obat oral yang bisa diberikan adalah metformin. Tetapi akhir-akhir ini banyak penelitian, terutama dari golongan DPP-4 inhibitor yang mengatakan kalau saya pakai DPP-4 inhibitor seperti ini linagliptin, maka kebutuhan insulinnya lebih rendah. Kan kalau insulin juga yang tidak menyebabkan dia hormon anak B, bikin berat badan tinggi apa dan sebagainya. Sehingga kalau mengkombinasi dengan linagliptin misalnya, maka dianggap dosis insulin bisa turun, risiko peningkatan berat badannya lebih rendah. Itu masih rasional sebetulnya. Tapi pada pasien ini sangat tidak terkontrol gula darahnya. Should be changed. Iya. Terima kasih Dokter Ahmad Fikri sudah mendengar jawabannya. Saya rasa sudah cukup lengkap. Dan pertanyaan dari Dokter Ima Sadiah. Salam dok, izin bertanya. Pasien 40 tahun dengan DM, pasien 40 tahun dengan diabetes dengan kadar A1C 11. Sudah beberapa kali menggunakan insulin basal bolus, tapi sebulan pakai insulin, kulit perut menjadi tebal dan sakit, walaupun sudah sering menggantikan needle. Pasien juga dengan komorbid, hipertensi, post-stroke. Mohon aktif untuk pasien ini. Jadi ini pertanyaan pasien kalau yang ini dia. Salah satu komplikasi dari suntikan memang ini. Ada indurasi, ada apa di situ, ada lipostrofi. Bukan needle-nya yang diganti, tapi tanda bahwa dia menyuntik di tempat yang sama terus-menerus. Jadi diajari pasien untuk minimal satu suntikan lagi, pindah di sini. You can in your buttock, you can inject everything di mana saja di tempat yang punya sukutan, gitu. Kasih pindahin, ya gitu. Oke. Mungkin ini karena mengingat jam 12, kita batasi satu lagi pertanyaan dok. Dari Dr. Hadijah Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasien perempuan 46 tahun dengan DM tipe 2 menggunakan insulin prandial 30 dan basal 30. Pasien sudah mendapatkan insulin dosis begini selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi gula darah puasa masih tinggi, yaitu di atas 400. Dosis insulin sudah disesuaikan dengan gula darah sewaktu. Mungkin pasien juga ada mengeluh nyeri ulu hati, neuropati diabetik berat. Bagaimana kayaknya tentang penggunaan efek insulin ini pada pasien yang masih muda, dan kemudian dia menggunakan dosisnya yang kayaknya cukup tinggi ya, bukan juga cukup tinggi, cukup
Kita lihat sendiri prandialnya 30-30 dan basal 30. Ini kalau kita lihat dia dapat perandial 30, basal 30. Ada beberapa hal yang bisa dilihat di sini. Yang pertama, setiap pasien datang kita mesti reassure, meyakinkan bagaimana pola makannya, bagaimana olahraganya. Ya, karena ini orang Bone bukan begini. Kadar gula itu bergantung dari kebudayaan orang. Orang Bone ini kan di Bone banyak makanan Bugisnya dong. banyak yang manis-manis apa dan sebagainya. Itu mesti kita anukan dulu. Sama halnya kalau orang hipoglikemi, maka jangan berhenti insulin. Insulin adalah hal yang terakhir yang dirubah. Kalau orang misalnya hipoglikemi, lihat dulu bagaimana mismatch, apa tidak habis suntik tidak makan. Jangan langsung menghentikan insulinnya. Begitu juga ini. Tapi pada dasarnya insulin itu adalah obat yang tidak ada dosis maksimalnya. Berapapun yang dia butuhkan, segitu yang kita berikan. Ini Dokter Imawan tadi Dokter Imawan tadi bilang, ini boleh dikata belum terlalu tinggi juga. Bisa aja sampai 60 basalnya. Yeah. Dan ini salah satu keunggulan dari insulin Glargine U300. Kalau kau kasih 60, maka pertanyaan Dokter Halimah bisa terjadi. Satu kali suntik 60, bengkak di situ. Ya, jadi split. Kalau kan ini subkutan. Kalau kita berikan Glargine U300, maka volumenya sepertiga saja dari itu. Ya, itu salah satu keunggulannya. Jadi ini mesti banyak hal yang perlu apakah saya kombinasi dengan metformin? Ini kan belum ada kelihatannya. Belum ada, Dok. Iya. Dan dosis rapidnya kayaknya kalau kita hitung 30 kali 3, 90 dibandingkan basal yang cuma 30. Jadi tidak seimbang. Kayaknya tidak seimbang saja, Dok. Perandial dengan basal sebenarnya 50. Iya. Ya, jadi mungkin mau di rearrange ulang dan kemudian perlu pemantauan gula darah lagi untuk melihat bagaimana porsi untuk basal bolusnya yang kayaknya sudah melewati kondisi normalnya, ya. Dan kemudian jangan lupa metformin kalau pasien tidak ada kontraindikasi tetap harus diberikan karena metformin bisa menurunkan penggunaan insulin kurang lebih 25-30%. Oke, saya rasa waktulah yang terbatas yang bisa menyelesaikan semua pertanyaan yang mungkin masih ada. Nanti kita akan jawab satu persatu lah, kalau tidak ada saya akan jawab langsung, sehingga saya bisa simpulkan bahwa untuk pasien diabetes yang sementara berpuasa pada bulan Ramadan, kita perlu mengatur bagaimana dietnya, bagaimana exercise, dan bagaimana pengaturan obat dan cara monitoring yang telah Dr. Makbul sampaikan. Dan kemudian penggunaan obat dalam hal ini glimepiride atau Amaryl yang merupakan salah satunya obat sulfonylurea yang memiliki efek di samping meningkatkan sekresi insulin, dan dia juga memperbaiki resistensi insulin dengan semua efek-efek yang bisa menurunkan kadar gula darah. Akan tetapi pada saat berpuasa dia di switch ke waktunya yang tadinya biasanya pagi hari menjadi pada saat buka. Dan kadang-kadang pada kondisi yang terkontrol kita turunkan dosisnya yang seperti Dr. Makbul, misalnya dia menggunakan Amaryl 4 bisa dipakai Amaryl 3. Dan kemudian mengenai penggunaan insulin yang sekarang yang diperkenalkan sama Dr. Makbul yaitu adanya insulin dalam hal ini U300 atau Lantus XR, memiliki profil keamanan yang lebih panjang dengan efek hipoglikemi yang lebih rendah dibandingkan yang U100, dan kombinasi Glargine dan sulfonylurea masih ada tempat dengan penggunaan sulfonylurea tetap pada waktu buka puasa, dan Glargine juga dosisnya kita sesuaikan dengan rekomendasi yang telah disampaikan tadi. Dan terakhir kita ucapkan banyak terima kasih kepada
seluruh peserta yang telah aktif untuk bertanya dan mengikuti sampai akhir. Dan terima kasih Dr. Makbul yang pemaparannya sangat jelas. Dan terakhir terima kasih kepada PT Sanofi yang telah bekerja sama untuk terselenggaranya acara webinar. Saya ucapkan terima kasih untuk teman sejawat sekalian dan saya tutup acara ini. Terima kasih.